Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari dari kelas 4D. Di sini saya akan membahas peta konsep mengenai hakikat kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai istilah kurikulum, yang dimana kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari curir dan curere, yang berarti seorang pelari yang akan menempuh jarak dari start sampai finish. Nah, dari analogi ini dipindahkan menjadi konsep kurikulum yang menjadi serangkaian konsep mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Kemudian berkembang menjadi luas. Bahkan kurikulum ini bukan hanya sekedar perangkat pembelajaran, tetapi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai komponen kurikulum. Kurikulum itu adalah sebuah tujuan untuk mencapai visi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian kurikulum juga sebagai aktivitas yang berisi tentang pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah arahan bimbingan guru sekolah. Kemudian kurikulum juga sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun. Kemudian dilihat efektivitasnya, dinilai apakah sudah sesuai dengan apa yang dirancang atau juga ada hal-hal yang kita perbaiki. Yang ketiga, di sini saya membahas mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini bukan hanya bagi peserta didik itu sendiri, tetapi untuk guru, pengelola pendidikan, dan juga masyarakat. Kita sebagai lembaga kependidikan, kurikulum ini menjadi acuan, menjadi panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang kita ketahui, bahwa dalam sekolah itu tidak hanya belajar, tetapi juga bagaimana kita mengarahkan siswa untuk memperoleh sejumlah kompetensi, dimulai kompetensi kepribadian, sosial, akademik, dan juga keterampilan. Kemudian fungsi bagi siswa, bagian siswa ini akan sangat bermanfaat, terutama terkait dengan fungsi seleksi, kemudian juga fungsi adaptif, bagaimana siswa bisa menyelesaikan dengan kemampuannya sendiri. Kemudian juga fungsi seleksi, bagaimana dia bisa menentukan di mana ruang lingkup dari proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang paling penting adalah fungsi individual, yang artinya bahwa pembelajaran itu hanya bisa mengangkat kemampuan-kemampuan individual siswa, minat, bakat, sehingga bisa digali, bisa diciptakan oleh sekolah, bisa diberikan penanganan sehingga dia membentuk sosok manusia yang bisa memunculkan minat dan bakatnya. Yang keempat, di sini saya membahas mengenai peran kreatif dan peran kurikulum, yang dimana kurikulum ini prinsipnya adalah pendidikan itu ingin menggali potensi-potensi siswa yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kurikulum ini bisa menyediakan, karena di dalam proses pendidikan kita mengenal adanya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, fungsi kreatif ini dari ekstrakurikuler bisa mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sangat difasilitasi. Kemudian peran dari kurikulum yaitu sebagai konservatif, kreatif, dan kritis. Pull your panties down from under you.